Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi kursi yang kami hormati para orang tua, para sepuh di Timur Zakirin yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Timur Zakirin beserta stafnya, juga seluruh anggota Timur Zakirin, wabil khusus yaitu orang tua kami Bapak Haji Boma beserta keluarga, yang mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan bersama, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diniatkan untuk arwah almarhum almarhumah juga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal perbuatannya, dan Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini masih di surat An-Nisa, yaitu satajiduna akharina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mufassiru rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa bihi amin. Yang kemarin itu membicarakan bagaimana yang namanya hijrah, ya. Dalam hijrah itu ada tiga. Ada hijrahnya orang mukmin di awalil Islam, ya, yaitu, terus juga ada juga hijrahnya, yaitu dari orang yang anjami'il ma'asi, hijrah dari perbuatan maksiat, jauhin, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Hijrah yang ketiganya itu yaitu hijrah ya lil fuqara il muhajirin, itu yang hijrahnya orang mukmin pada awal Islam. Sedangkan yang ketiganya yaitu hijrahnya orang munafik lari dari perang, ya. Itu kalau dijelaskan dalam tafsirnya itu. Sekarang satajiduna akharina, satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum. Tatkala kamu akan dapati nanti, yaitu golongan-golongan orang-orang yang lainnya. Jadi ada golongan-golongan yang akan datang itu yuriduna, mereka berkeinginan, mereka berkehendak, mereka bermaksud ayyamanukum, supaya mereka aman, ya. Bagaimana caranya supaya dia posisinya aman? Ya tidak, ya di situ biidharil imani indakum, seolah-olah dia ingin menzahirkan bahwa dia itu beriman. Ya, ini udah mulai ada, ya. Dia pas pemilihan mulai pakai peci, mulai masuk masjid-masjid. Nah, ini udah Allah wahyukan sebelumnya tuh. Nanti akan datang suatu kaum itu, di mana kaum itu yuriduna ayyamanukum, mereka itu bermaksud supaya mereka itu posisinya aman. Biizharil imani indakum, dengan dia menampakkan seolah-olah mereka itu beriman, ya. Wa ya'manu qaumahum, dan aman pula tuh dari kaumnya. Ya, di sini dia pengen nyari aman, di kaumnya juga nyari
aman. Ketika bareng-bareng sama kita dia ngomong saya beriman, tapi ketika di golongannya dia ngomong gua tadi cuma pura-pura doang ngomong sono supaya dapat suara. Tuh. Ya, ada yang pakaiannya umroh, ada yang sholat id pakai adzan. Ya, dia maksudnya itu ingin menampakkan kalimatnya biizharil iman. Jadi seolah-olah pengen menampakkan keimanan dia, cuman kadang-kadang yang ditampakkan salah. Udah mulai ada kan? Padahal Allah sudah berfirman di ayat Al-Quran ini, surat An-Nisa ini. Nawayamanu kaumahum, kuda itu dia balik dan aman pula posisi orang itu, posisi kaum itu, ya orang itu posisinya di kaumnya juga aman bil kufri dengan kekufurannya. Ya, kalau udah mendekati pemilihan banyak dah tuh. Ya, kalau lagi acara maulid ini larang kan pas giliran pemilihan mah boleh. Ada yang minta bayar apa? Mik. Ya, udah gue nyumbang dah maulid, miknya dibayar 5 juta, yang penting gue ngomong. Ya, dia seolah-olah mengizharkan tuh, menampakkan seolah-olah dia itu imannya kuat. Nah, idza raja'u ilaihim, udah setelah dia kembali ke kaumnya, wa hum asadu wa ghatafanu, mereka itu ialah kaum Bani Asad dan Bani Ghatafan. Itu dulu kayak gitu modelnya tuh, yang kafir. Bahkan mereka itu musyrik, ada yang musyrik, ada yang benar-benar murni kafir. Ya, dia menyembah kepada selain Allah tuh. Tapi ketika bareng-bareng sama kita, seolah-olah dia menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Entar pas balik ke kaumnya, balik lagi dia nyembah tuh yang namanya patung. Ya, tuh. Maka nanti ada ya para penyembah patung. Kalau misalkan Yahudi udah ketahuan tuh si Uzair dijadiin nabi, apa dijadiin anaknya Tuhan. Uzairullah. Ntar ada yang mengatakan Isa bin Nurullah. Ntar ada yang bilang al-malaikah bintullah, malaikat itu anak perempuannya Allah. Ya. Ntar ada juga yang menyembah al-ijl, sonamun, berhala. Ya, tuh. Kullama ruddu, ketika mereka itu kembali ke kaumnya, ruddu itu kembali. Ya, setiap mereka diajak untuk kembali ilal fitnati, kepada fitnah, du'u ila syirki. Ya, diundang itu kepada kemusyrikan. Urkisu biha, mereka terjun jatuh di dalamnya, kepadanya di dalamnya, yaitu di dalam asyirku. Waqa'u asadda wuku'in, mereka pergi itu cepet kalau udah urusan kayak gitu. Ya kayak kita urusan yang baik-baik, tahlil, maulid, ngaji, diajak ke rumahnya nggak segera banget. Pas kira ya apa kopi makan cepet. Ya, tuh. Yang mereka pergi itu cepet tuh, asyada, dengan sekeras-kerasnya wuku'in, yaitu pergi dalam hati, udah tergere-gere aja, udah buru-buru aja kalau udah kayak gitu. Fa'ilam ya'tazilukum, karena itu jika mereka tidak membiarkan bitarki kitalikum,
dengan meninggalkan untuk memerangi, dia ingin mau cari aman. Dalam arti kalau dia tidak mengatakan amanu, aku beriman, dan takutnya kalimatnya bikitalikum, dia akan diperangi. Tuh, bitarki kita likum, supaya kagak sampai diperangin. Ya, ukuran kayak kita di sini supaya jangan sampai dimusuhin. Kalau udah dimusuhin bisa gak dapat suara, kalau udah gak dapat suara udah mau bakalan jadi. Nah gimana caranya? Nah dia cari datar hatinya, hati kita lemahnya di mana. Nah, kalau yang dulu lemahnya, kalau orang udah ngomong iman kelar. Oh iya, dia saudara kita itu dulu ya. Makin kemari, kalau udah ngomong pakai apa, kasih kaos ya, kasih makanan, kasih sembako, baru kan. Karena itulah fitnatu ummati yaumal qiyamah al-malu, bencananya umatku kata Nabi yaitu harta. Ya, fitnatu ummati yaumul qiyamah itu bencana umatku nanti mendekati hari kiamat itu al-malu, harta. Ya semakin ke sono tuh ya, keliling ada makanan dari partai yang memang benar-benar komunis, pasti bengkak ya, nasi cuma nama sayur doang. Kayaknya yang nerima semua, padahal itu mah hati-hati ya. Tuh ada itu kelihatan banget, padahal nasi mau kecil banget, itu segini kali. Hasil itu PSI benar-benar ada komunisnya, yang akhirnya apa? Dari nasi itu bagi indah. Nah, ya keren lagi pakai minta foto bareng. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar diri di situ sebenarnya mereka paham kita, tapi kita nggak paham dia. Mereka paham kita bahwa itu tadi Rasul padahal udah bersabda tuh, fitnatu ummati, bencananya umatku yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu apa? Al-malu, harta, dikasih aja makanan itu, terus bahkan makanan tuh, nasi bungkus, nasi kotak tuh. Nah ayatnya udah ada duluan tuh, wa yulku ilaikumus salam. Wa yulku, di situ ada yang dihilangkan mahdhubnya itu walam yulku, artinya aslinya ya. Kalau Al-Qur'annya fa illam ta'tazilukum wa yulku, asli kata ayat ini fa illam ya'tazilukum wa lam yulku ilaikumus salam. Fa illam ya'tazilukum, karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu, bitarki kitalikum, karena dia tadi ngomong beriman, akhirnya kita tidak perangi mereka. Walam yulku, dan tidak mau yulku ya, apa di situ bertemu dengan kita, ilaikumus assalam, kepada kamu itu yaitu perdamaian, gak mau mengungkapkan, gak mau mengemukakan suatu perdamaian. Ada lam lagi, ya kufu aydiyahum, serta itu tidak mau menahan tangan-tangan mereka ankum, yaitu dari memerangimu. Kalau udah ngomong, udah dengar orang ngomong udah amanu, udah kita anggap saudara dan kita tidak akan memerangi. Tapi kalau mereka tidak, justru itu alat
Kita udah naruh senjata kita, sedangkan dia masih tetap pegang senjata dia. Kalimatnya gitu. Ya, ya kita kalau udah kalimat amanu, wah udah beriman dia. Ya, udah, saudara udah. Ya, sakidah dan damai dah. Padahal mah dia tahu ya, meleng dikit aja. Widorogin udah. Ya, tuh. Nah ini ayat bukannya turun dari karang-karangin, 2000 udah diingetin tuh buat kita. Makanya kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Wakhudhuhum, maka ambillah, ya, tawanlah mereka bil asri, yaitu dengan menawan mereka, orang yang hanya bisa mengatakan beriman tapi aslinya dia tidak beriman. Ya, apalagi yang lebih bahaya lagi itu tadi, ya, orang yang ngaku beriman tapi tidak beriman, berarti dia kan al-munafiqun, orang yang munafik bagaikan api di dalam sekam. Lebih bahaya lagi tuh. Kalau memang ketahuan hanya dia seperti itu, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Ya. Nah zaman sekarang beda lagi tadi. Kalau udah ada ayat waqtuluhum, wah ini kena hak asasi manusia. Wah, di Islam kejam, ada pembunuhan. Ya, ntar giliran kita balikin dia, aduh, ada aja alasannya. Ya, malah yang dibunuh malah belum ada prosesnya. Iya, tuh, sempat-sempatnya KM 50-nya dihilangin. Nah, tuh. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka itu haitsu saqiftumuhum, di mana aja tuh kamu menjumpai, menemui mereka kayak orang-orang kayak gitu. Saqiftumuhum itu wajadtumuhum, mendapati mereka, menemui mereka. Wa ulaikum, biasanya wa ulaika, ini wa ulaikum, ya, dan mereka lah orang-orang yang ja'alnakum, yang kami berikan kepadamu, alaihim, yaitu untuk melawan mereka, sultanam mubina, alasan-alasan yang nyata, alasan-alasan yang burhanan, ya, dalil-dalil yang jelas, ya, bayinan. Tuh, itu kayak musola al-burhannya itu burhan. Ya, mungkin ada yang nggak tahu kali kalimat musola mana al-burhaniyah. Ya, coba ada kalimatnya burhanun, ya, burhaniyah, yaitu dalil-dalil atau bukti-bukti, hujah-hujah yang jelas. Zahiran ala qatlihim, yaitu yang jelas untuk membunuh mereka, wasabihim, dan menawan mereka, lighadrihim, karena mereka telah melanggar janji. Ya. Maka bagaimanapun juga, kalau adanya kita berteman dengan orang yang kafir, itu harus dibedain dengan kita berteman dengan orang yang muslim. Kalimatnya, walaupun dia itu dekat banget sama kita, kitanya jangan terlalu dekat dengan mereka, karena di hati mereka itu masih tetap ada rasa. Ya, tuh. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu kesalahan-kesalahan mereka itu bukan di umatnya awalnya. Kesalahan-kesalahan mereka dari orang-orang Yahudi itu kesalahan-kesalahannya dari rohib-rohibnya.
kiai-kiainya Yahudi. Mereka yang justru melencengin. Seharusnya tuh syariat Yahudi itu ila siratin mustaqim, jadi enggak siratul mustaqim, dibelokin. Yang tadinya tidak boleh dibelokin sama ulama-ulama Yahudi jadi boleh. Dan itu terjadi untuk semua agama samawi. Seperti terjadi setelah Yahudi terjadi seperti itu, terjadilah oleh Nasrani yang menjadikan syariat-syariat Nabi Allah Isa yang ada di Injilnya itu tidak siratim mustaqim. Itu yang menyebabkan para pendeta-pendetanya yang mulai menyimpang dari kitab suci Injil. Ya, dan kalau udah kesimpulannya dua agama samawi aja, Yahudi sama Nasrani kayak gitu, pertanyaan kita bagaimana dengan Islam? Ini udah jelas, Yahudi aja udah kayak gitu, Nasrani aja udah kayak gitu. Islam, itulah yang dikatakan ulama banyak nanti akan datang ulama-ulama su. Hukum bisa dibeli. Ya, yang tadinya kagak boleh haram, teriaknya kenceng banget haram, amplopnya datang gedean dikit udah halal. Berarti sama nantinya, tiga agama samawi dari Yahudi, Nasrani sama Islam itu tiga-tiganya ya proses terjadi kehancurannya itu yaitu dari para ahli-ahli agamanya. Ya mungkin udah pada tahu tuh, nanti mendekati hari kiamat banyak ulama-ulama su, justru ulama yang benar banyak yang musuhin. Ya, ulama-ulama yang benar udah banyak yang musuhin. Benar dikit enggak. Ya tuh, tapi jenderal udah pulang nih, jenderal. Ya, Habib Bahar bin Smith udah pulang. Ya cuman ya ntar ya lama, memang ada niatan kurang bagus. Nah, ini enggak dicari dulu selatnya. Tuh. Dalam arti apa? Ya memang udah waktunya nih, zamannya ini sekarang kayak gini. Pikiran kita bagaimana ya ntar pengaji Boma itu cucu-cucunya, cicit-cicitnya ntar bukan tanah ya, bukan cicit-cicit ntar kayak apa, cucu-cucunya kayak apa nanti. Kita aja udah kayak gini ya. Dan itu memang udah dijelaskan atau diterangkan di dalam wahyu Allah Al-Quran. Karena kita tidak memahami sedetail mungkin tentang isi Al-Quran, sehingga apa? Ya udah santai. Padahal di Al-Quran ini kayak gini aja udah jelas-jelas diterangin. Kitanya beranggapan qiraatul Quran, bacanya aja dapat pahala. Ini gue baca aja deh. Ya, sampai seperti itu. Nah, yang besok wa makana li mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Besok ada orang mukmin ya megang lidi terus mukul temannya apa di sebelahnya orang yang mukmin juga, nggak taunya mati, dipukul pakai lidi sebatang. Kira-kira mati nggak tuh orang? Nah, berarti ya memang kagak ada niat untuk membunuh, tapi kok mati. Nah itu, jadi di situ ya ayatul mukminan illa khotoan, kecuali memang dia itu membunuh secara salah, buktian dikotlihi min ghairi qasdin. Ya, lagi nyelopet dari sini burung, gak taunya tuh burung yang ngeles, gak taunya di sana ada orang lagi tidur mangap, masuk keselak mati. Nah itu enggak benar tuh. Nanti ada qatlu amdin ya,
ada qatlu ghairu amdin, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Itu hukum kisah kayak apa? Nah, itu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Wabil khusus, mari sekali lagi, dan untuk diri saya juga dan untuk kita semua, mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Jangan hanya sekedar membaca, tapi kita pahami, kita cermati, dan yang terpenting kita amalkan yang ada kandungan di dalam Al-Quran untuk mengarah kepada sucinya hati kita, dalam hati terhindar dari perbuatan yang kotor. Jadi niat-niat yang kagak bagus di hati kita biar rada dikit-dikit, biar ada hilang. Kalau nyelangin secara seluruhnya langsung susah. Ya, tuh. Dan syariatnya kita perangi dari diri kita, terus turun ke anak kita, baru ke cucu kita. Karena disitulah letak kedepannya itu yang menentukan untuk kedepannya lebih baik, cuma syariat agama Islam. Kalau syariatnya udah bagus, kedepannya ya anak kita yang kita tinggalin nanti udah aman. Itulah yang dikatakan mata kudu nami ba'di. Hai anakku, apa yang kamu sembah setelah aku tidak ada? Oh, udah gue bekelin ya sama ilmu syariat, aman. Tapi kalau bekelnya mata kudu nami ba'di, hai anakku, kalau bapak gak ada, lu pada makan apaan? Repot. Ya, tuh, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa akhirin wa sallallahu alaihi ta'ala ala sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afiru ma'ahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wa fil akhirah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.